Kamu tahu nggak kalau ada lebah madu yang tidak menyengat? Wow! Namanya adalah lebah kelenceng, terkadang disebut lebah madu kardil atau lebah trigona. Lebah ini memiliki nama ilmiah Apis florea. Berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara. Jenis madu trigona atau kelenceng ini punya warna dan rasa yang sedikit berbeda dari madu pada umumnya. Akan tetapi, madu ini punya banyak manfaat, bahkan lebih banyak daripada madu dari lebah menyengat. Lebah kelancang atau trigona memiliki beberapa keunggulan. Selain tidak memiliki sengat, madu yang dihasilkannya dipercaya lebih sehat dan punya banyak manfaat, menjadikan harga jualnya lebih mahal. Dan membuat beberapa orang tergiur dengan bisnis lezat madu tanpa sengat. Kamu sendiri bagaimana? Pernah mau coba ternak madu kelancang ini atau tidak? Kalau di CM Agro juga sudah pernah coba ternak madu tanpa sengat ini. Hasilnya bagaimana? Terakhir dicek, sedikit sekali madunya. Hehehe. Di Indonesia sendiri, ada berbagai macam jenis madu yang populer. Bahkan, di setiap daerah memiliki jenis madu unggulannya masing-masing. Seperti madu Sumbawa yang sangat terkenal. Madu hitam khas suku Baduy. Dan tentu saja, madu kelanceng yang terkenal berkhasiat. Madu kelanceng yang berasal dari lebah kelancang atau trigona ini. Ternyata di dalam madu trigona terdapat lebih banyak kandungan kimia botani lain sehingga dikatakan memiliki manfaat yang lebih tinggi dibandingkan dengan madu pada umumnya. Lalu, bagaimanakah sejarah lebah trigona ini mulai diternakan? Dan apakah betul khasiat dari madu kelancang ini lebih sehat daripada madu umum? Mari kita bahas. Sudah sejak ribuan tahun lalu, manusia yang hidup di daerah tropis sudah mengenal dan memanen madu trigona ini. Seperti lebah madu pada umumnya, serangga sosial ini membentuk koloni dengan strata yang berpusat pada seekor ratu. Dan tentu saja bersinergi dengan begitu banyak lebah pekerja. Walaupun lebah ini tidak memiliki sengat, tetapi harus berhati-hati juga. Karena sebagian jenis dari lebah ini punya rahang yang kuat, sehingga dapat cukup menyakitkan ketika menggigit. Ada beberapa fakta menarik dari lebah trigona ini. Ternyata, lebah tanpa sengat ini sudah dipelihara secara cukup modern oleh suku Maya sejak ratusan tahun sebelum Masehi. Wow! Suku Maya sendiri adalah kelompok suku yang tinggal di semenanjung Yucatan, Amerika Tengah yang berbatasan dengan Samudera Pasifik di sebelah barat dan Laut Karibia di sebelah timur. Tempat penangkaran lebah trigona pada masa itu disebut hobon, yang terbuat dari kayu yang berlubang bagian tengahnya serta memiliki tutup di bagian atas dan bawah. Wadah ini juga masih digunakan oleh sebagian masyarakat di Amerika Tengah sampai sekarang. Walaupun tidak memiliki sengat, tetapi lebah trigona ini sedikit pilih-pilih dalam hal menyerbuki. Mereka hanya suka memilih tanaman endemik untuk diserbuki. Hal ini sangat bagus untuk menjaga kesehatan ekosistem. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2020 tentang pengaruh lebah pada tumbuhan sekitar menunjukkan bahwa lebah trigona ini membantu produksi buah
pada tanaman endemik atau tanaman asli suatu daerah. Sampai 50% lebih tinggi daripada lebah madu yang umum. Wow! Koloni lebah trigona ini juga tidak kalah unik. Anggota koloni lebah ini biasanya berisikan 3.000 sampai 100.000 individu. Dalam berkoloni, lebah kelanceng ini membuat sarang yang tahan lama dan seringkali abadi. Berbeda dengan lebah madu umumnya. Lebah madu trigona ini lebih fokus pada reproduksi untuk menghasilkan beberapa generasi pada sarang yang sama. Ngomong-ngomong sarang lebah trigona ini hampir selalu tersembunyi dan tidak mudah dijangkau oleh kebanyakan binatang. Akan membutuhkan alat khusus untuk membuka sarang lebah trigona ini di alam liar. Tentu saja berbeda jika itu adalah di peternakan. Sarang lebah trigona juga sangat berbeda dari sarang lebah madu pada umumnya. Sarang lebah kelanceng ini terdiri dari komponen-komponen yang berbeda. Mulai dari ruangan individu yang tidak simetris, tapi fungsi dan penataannya mengungkapkan keteraturan dalam desain. Meskipun kelihatannya aneh, bentuk dan penataan sarang lebah trigona ini sungguh menarik bagi mata kita. Menunjukkan ciri luar biasa dari arsitektur sarang lebah yang tidak umum. Agak sulit dipercaya, penempatan dan penataan sarang ini dilakukan oleh serangga mikro dengan anggota tubuh yang kecil dan sistem saraf sederhana. Yang lebih menakjubkan, mereka membangun sarang ini di ruang yang gelap. Ada sejarah panjang dan kaya pada kehidupan manusia yang melibatkan penggunaan madu sebagai obat, terutama pada zaman kuno. Beberapa catatan menunjukkan bahwa selain sebagai pemanis alami, nenek moyang kita sudah menggunakan madu sebagai balsem, minuman keras, obat penenang, bahkan sebagai racun. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa madu memiliki sifat antimikroba, antiinflamasi, dan penyembuhan luka. Namun, lebah trigona ini diketahui membuat madu dengan cara yang lebih rumit sehingga mampu mencegah pertumbuhan mikroba dan jamur. Ini merupakan sebuah adaptasi yang dilakukan agar madu tidak cepat rusak di daerah tropis yang panas dan lembab. Madu dari lebah trigona yang terbuat dari variasi keanekaragaman tumbuhan di wilayah tropis. Sehingga zat kimia botani dalam madu dan sarangnya menjadikan kandungan madu kelanceng lebih unik dibanding madu pada umumnya. Jadi tidak mengherankan jika madu dari lebah trigona ini diyakini memiliki nilai pengobatan. Dan tidak mengherankan beberapa daerah menyebut madu trigona atau kelanceng ini sebagai madu ajaib. Jadi, kamu sudah pernah coba madu trigona ini atau belum? Coba tulis di kolom komentar ya. Di beberapa daerah sudah mengenal madu trigona ini sebagai obat alami berbagai jenis penyakit. Mulai dari infeksi saluran pernapasan, penyakit kulit, masalah pencernaan, bahkan untuk mengobati penyakit diabetes dan kanker. Walaupun begitu, menurut peneliti, manfaat tersebut baru ada penelitian awalnya sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Dan sayangnya, walaupun lebah dan madu jenis trigona ini merupakan yang banyak ada di lingkungan kita, tapi penelitian bahkan sekedar informasinya masih sangat minim. Sehingga perlu dikembangkan serta disosialisasikan lebih masif lagi agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya.
Semoga ke depan makin banyak informasi yang didapatkan masyarakat. Nilai ekonomi dari madu kelenceng ini memang cukup menggiurkan. Bagaimana tidak, kandungan yang berlimpah, manfaat banyak, serta produksi masih sedikit ditambah permintaan tinggi, membuat harga madu ini menjadi lebih mahal daripada madu pada umumnya. Jika kamu berminat untuk berternak madu trigona ini, bisa cek channel YouTube atau media sosial lain dari para peternak. JM Agro mendukung dan bangga dengan para petani yang berbagi ilmu serta pengalamannya. Mari dukung mereka agar makin semangat buat kontennya. Semoga makin banyak lagi peternak lebah madu trigona sehingga kebutuhan bisa terpenuhi dan ekosistem alami kita makin terjaga. Sekian dulu konten kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan sobat semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang dapat menikmati manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap setia bersama JM Agro, semoga sehat dan sukses selalu.